Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Mandar surat Al-Quran hadis. ya, Al-Quran hadis. Sampai mana pelajaran kita? Apa? Ya, hadis tentang keutamaan memberi. Silahkan ambil bukunya masing-masing. Sudah dibuka? Ya, sudah. Nah, baiklah, pelajaran kita yaitu bab 4, yaitu hadis tentang keutamaan memberi. Hadisnya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayadul ulya khairun min ayadis sufla wa ayadul ulya yang membika wasuflah yas sa'ilah. Artinya diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai daripadanya Abdullah bin Umar, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan bawah. Wal yadul ulya yang memberikan tangan di atas yaitu adalah memberi. Wasufla dia sa'ilah yaitu meminta. Tangan di bawah yaitu meminta. Ya. Sekarang coba bacakan hadis tentang keutamaan memberi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayadul ulya khairun minal hadis sufla wal yadul ulya ya munfiqa as-sufla as-sa'ila wa al-wadi wasif. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi daripadanya bahwasanya Rasulullah bersabda, tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi, sedangkan tangan di bawah adalah orang yang meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita sisihkan sebagian untuk disedekahkan. Kita pun harus diharuskan untuk menjadi orang yang dermawan, yaitu suka memberi bantuan atau pertolongan kepada orang yang lemah atau yang tidak mampu. Oleh sebab itu, orang yang suka memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Sesuai dengan hadisnya tadi, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau tangan di atas otomatis kita memberi karena mungkin kita minta. Kalau tangan di bawah otomatis kita meminta. Adapun isi kandungannya tentang hadis ini, yang pertama suka memberi. Suka memberi sebagai sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, salah satunya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarah pun, semut yang kecil, niscaya ia akan melihat balasannya. Jadi sekalipun kita sedikit memberi kepada orang, pasti ada balasan dari Allah. Makanya bersedekahlah sekalipun
kita takdir kita apa? Kita hari ini kecelakaan, tetapi sebelum berangkat lalu kita bersedekah dahulu, maka takdir kita pun bisa berubah menjadi selamat. Kenapa? Karena as-sadaqatun dan perubahan orang yang bersedekah itu bisa menolak bala. Jadi orang yang kena bala itu banyak orang dari banyak bersedekah, orang yang susah banyak bersedekah. Lalu kita kembali ke orang yang susah malah boleh yang bersedekah. Jadi ya. Isi kandungan atau isi pahaman hadis tentang keutamaan memberi yaitu bekerja keras. Kenapa kita disuruh bekerja keras? Supaya kita tidak selalu mengharapkan orang tua. Kenapa? Dengan bekerja keras dapat merubah kehidupan seseorang menjadi kaya raya atau setidaknya berkecukupan. Dengan hidup berkecukupan kita dapat terhindar dari perbuatan meminta. Karena mungkin orang yang cukup tetap meminta. Orang yang meminta adalah orang yang merasa tidak cukup. Di samping itu dengan hidup kita cukup dapat menambah kehusukan kita dalam beribadah. Bahkan jika ada kelebihan rezeki, kita dapat memberikan sedekah kepada orang lain. Jadi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Rasulullah itu apa? Paling benci orang yang pengangguran. Jangan pedagang. Ini ada juga pedagang pengangguran dalam gang. Maksud pengangguran itu tidak ada usaha bagawi. Misalkan kalian lulus kelas 6. Orang tua banyak tidak mampu, bantu orang tua. Yang orang tuanya berjualan, bantu orang tuanya berjualan. Yang orang tuanya apa? Bahasa kita memantat atau manurih atau memanen karet. Apa bahasa Indonesianya tuh? Memanen karet tuh. Kalau itu dibantu orang tua. Supaya apa? Supaya kita terlatih menjadi orang yang bekerja keras dan mandiri. Dah ya. Jadi kesimpulan, tangan di atas lebih baik daripada tangan. Apakah yang dimaksud tangan di atas? Ayo, tangan di atas maksudnya adalah orang yang suka memberi, dan tangan di bawah maksudnya adalah orang yang meminta. Dalam memberikan sesuatu hendaklah dengan ikhlas dan tidak menyebut-nyebutkan serta tidak menyakiti hati orang yang menerimanya. Jadi kalau kita semua berbuat baik, jangan diungkit-ungkit kebaikan kita. Kenapa? Orang yang memberi itu termasuk sifat pemurah. Sifat pemurah termasuk akhlak apa? Akhlak terpuji yang dianjurkan dalam agama Islam. Siapa yang tahu cara agar kita menjadi orang yang pemurah? Caranya apa? Yang pertama, iya, membiasakan diri kita untuk memberi kepada orang lain, terutama yang sangat membutuhkan. Kita harus membiasakan diri memberi kepada orang lain. Yang kedua, menyadari bahwa harta adalah apa? Amanat Allah yang di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita serahkan kepada mereka. Makanya ada yang namanya zakat. Di dalam hukum fikih itu ada namanya zakat. Orang yang tidak membayar zakat apa? Celaka di akhirat. Orang yang tidak membayar zakat, rukun Islam ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti termasuk rukun
rukun Islam. Makanya kalau kalian nanti jadi orang sukses, jadi orang besar, dapat pendapatan 1 juta rupiah sebulan, 22,5% itu adalah hak orang fakir miskin. Jadi kalau kita dapat duit 1 juta, kita harus mengeluarkan 25.000 untuk disedekahkan supaya harta kita menjadi berkah. Kalau harta menjadi berkah, otomatis nanti selalu bertambah, tidak berkurang-kurang. Selain apa? Selain disedekahkan, dikeluarkan zakatnya, yang perlu kita ingat yaitu rasa bersyukur di dalam hati. Kenapa? Karena orang yang bersyukur itu sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an apa? La in syakartum la azidannakum walakin kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang tahu artinya? La in syakartum la azidannakum walakin kafartum inna azabi lasyadid. Artinya siapa yang jikalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah rezekinya. Siapa yang tidak bersyukur, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Maksudnya apa? Kalau kita bersyukur mendapatkan rezeki hari ini, contoh Halim, siapa namanya tuh? Helmi, misalkan Helmi mendapat hari ini dapat duit 100.000 diberi orang misalkan, lalu Helmi bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah sudah memberi ulun 100.000, maka Allah pun suka. Kenapa? Karena melihat hambanya bersyukur. Maka ujar Allah la in syakartum la azidannakum, maka aku tambah, ujar Allah apa? Rezeki Helmi timbul pas Helmi berjalan lagi dapat 1 juta karenanya bersyukur. Nah, makanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bersyukur dan dihindarkan dari orang yang kufur nikmat kada bersyukur.